Kan di gerbangnya kiri kanan ada pohon beringin tuh. Saya mendengar suara. Iya, dengar. Dia bilang, Hasan. Salam semangat. Sahabat, jumpa lagi kita di Jejak Bang Bucir. Kembali dengan kisah-kisah atau cerita kehidupan yang pernah saya alami. Ceritanya receh mungkin, tidak menarik mungkin untuk sebagian orang. Apapun itu, saya serahkan semuanya kepada yang menonton. Karena saya punya keyakinan, semua orang punya kisah, semua orang punya jejak kehidupan, dan semuanya itu bisa menjadi catatan sejarah buat hidup kita. Nah, di kesempatan ini saya akan coba berbagi cerita saat saya masih usia remaja, saat masih duduk di bangku SMA. Saat itu di sekolah saya atau di sekolah kami itu sedang diadakan sebuah kegiatan, tapi kegiatannya malam hari. Kegiatannya malam hari, saya lupa itu apakah peringatan Kartini, Hari Kartini maksudnya, apakah peringatan-peringatan hari keagamaan, apakah kegiatan lain gitu. Tetapi yang saya ingat saat itu, ya kita biasalah menampilkan kreasi siswa, ngeband, nyanyi solo, kemudian ada tari daerah, ada tari modern, kemudian ada tampilan-tampilan macam kayak fashion show dan segala macam itu. Pokoknya seluruh kegiatan yang bisa ditampilkan saat itu ditampilkan. Ya seperti kebanyakan siswa, ya kami menikmati itu acara tersebut. Kebetulan saat itu saya tidak termasuk dalam kepanitiaannya, jadi cuma hadir untuk datang karena memang diwajibkan untuk hadir. Nah, kebetulan saya datang bersama teman saya, bestie saya, teman kecil, teman satu kampung, satu SMP gitu kan. Kemudian sampai SMA pun kami berorganisasi di komunitas yang sama. Saat itu kami tergabung dalam sebuah sanggar, namanya Sanggar 141, yang lokasinya atau sekretariatnya di seputaran Pasar Anyar di Jalan Cempedak. Kami berangkat dari sanggar itu bersama sahabat saya. Nama resminya Ade Suhandi. Sementara saya pernah memberikan nama kepada dia, nama panggung ya. Suhandinya tidak dipakai, diganti dengan Ade Katulistiwa. Jadi namanya Ade Katulistiwa. Tapi teman-teman lebih suka memanggilnya Ade Katul gitu. Bahkan kemudian lebih singkat lagi, adenya dibuang, tinggal Katul saja kan. Jadi kalau teman-teman bertemu dengan teman saya ini cukup panggil Katul gitu. Nah, saya sama Katul memang udah bestie lah gitu. Bahkan sampai pernah ada ungkapan di kalangan teman-teman tuh, kalau tidak ada saya tidak ada Katul, kalau ada saya ya ada Katul gitu. Ada Katul ada saya, tidak ada Katul tidak ada saya gitu. Pokoknya saking kalau kemana-mana kami memang seringnya berdua gitu. Nah, malam itu kami datang berdua, Ba'da Isya kami datang gitu, menikmati acaranya, satu acara ke acara yang lain, terus nyanyi-nyanyi, ada tarian segala macam. Sampailah kira-kira jam 11, tapi acara belum di stop juga sama panitia gitu. Saya pikir ini sudah sangat malam gitu, karena zaman-zamannya itu acara malam belum ada larangan ya sama pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah gitu. Jadi
kita atau sekolah-sekolah itu masih bisa bebas menyelenggarakan acara meskipun sampai malam gitu. Sekolah mengizinkan juga. Nah sampai jam 11 belum berakhir itu acara, maka saya dan teman saya Katul ini sepakat untuk pulang aja dah. Kita pulang ya gitu. Sepakat pulang kita. Pulang, kondisi alun-alun saat itu tidak seperti sekarang. Dulu penerangan pun cuma temaram dari titik ke penerangan satu ke titik penerangan yang lain itu jauh, dan kiri kanannya pohon luar biasa pohon tinggi-tinggi dan besar gitu, terutama apalagi di sekitaran gedung pemerintahan kabupaten itu. Itu jalan yang harus kami lalui gitu. Meskipun alun-alun itu adalah tempat berproses kami berkegiatan, karena dulu pusat kegiatan tuh memang sedikit ya di Tangerang. Nah kami rata-rata aktivis Tangerang itu sering sekali kumpul di alun-alun gitu. Ya pojokan masing-masing ada kegiatannya masing-masing. Kalau sore hari sih biasanya dipergunakan untuk olahraga, atlet dan atletik dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan pas malam atau hari-hari yang lainnya gitu, ada komunitas-komunitas tertentu, ada komunitas sepatu roda, ada komunitas teater seperti kami gitu kan, ada komunitas apalah gitu banyak gitu. Sering sekali memanfaatkan waktunya berbincang-bincang, ngobrol gitu, relax di sekitaran alun-alun gitu. Jadi alun-alun itu seperti kawah candra di muka buat remaja atau pemuda-pemuda Tangerang saat itu gitu. Nah, kembali ke cerita pulang dari kegiatan di SMA Negeri 1 Tangerang itu. Saat itu kondisinya sudah jam 11 dan sepi sekali alun-alun. Tidak ada orang melintas, tidak ada motor melintas, tidak ada mobil melintas gitu. Tahun 80-an itu 82 lah tepatnya mungkin. Itu motor, mobil itu ya tengah malam, hampir tengah malam itu sudah tidak ada, kecuali di jalan raya, di jalan Darmogot itu masih banyak gitu. Tapi di belakang, di alun-alun itu sudah tidak ada. Kami pulang berdua dalam keadaan seperti itu. Karena alun-alun sudah tempat tongkrongan kami, tidak asing dan tidak ada perasaan was-was, takut apa gitu. Biasa aja, santai aja gitu. Jalan berdua, ngobrol-ngobrol pelan, asik, santai gitu. Biasa bercanda, kadang-kadang ngocol gitu. Nah, sampai ke titik ke pintu gerbang belakang pemerintahan Kabupaten Tangerang itu, kan dia di gerbangnya kiri kanan ada pohon beringin tuh. Pohon beringinnya sudah tinggi-tinggi besar rimbun gitu. Di sebelah pohon beringin yang kiri di sini itu kan pintu belakangnya SMP Negeri 1 Tangerang. Itu juga ada pohon yang, tapi bukan pohon beringin, menjulang tinggi dan pohonnya pun lebat, tapi bukan pohon beringin. Nah, di titik pintu gerbang pusat pemerintahan saat kami sedang ngobrol rileks santai, tiba-tiba saya mendengar suara dan langsung saya tarik tangan Katul, set. Saya bisik ke dia, saya coba cek, saya coba konfirmasi apakah dia mendengar juga apa yang saya dengar. Saya dengar, betul, dengar sesuatu ya. Sengaja saya tidak menyebutkan apa, saya sengaja tanya, takut saya salah dengar. Saya tanya, dengar sesuatu tidak? Iya, dengar. Saya tanya lagi, apa? Terus dia bilang, ada yang manggil nama lo. Saya bilang, iya betul tuh. Saya tanya lagi, yang manggilnya cewek apa cowok? Cewek. Benar lagi, sama berarti. Panggilannya kayak gimana? Dia bilang,
Hasan, sama. Lembut kan? Ya. Merinding saya. Merinding. Sekarang pun saya cerita ini sih. Saya kembali merinding. Saya pegang. Saya tengok mencari anak. Coba kita cari. Kami menguatkan diri, kami memberanikan diri, kami cari arah sekeliling ke arah SMA, ke arah sekitaran gedung pemerintahan kabupaten, ke arah SMP 1, kemudian ke bagian atas. Tidak ada satupun sosok manusia di sana. Tapi dengan jelas kuping saya dan kuping teman saya, Katul, itu mendengar ada suara memanggil nama saya. Seorang wanita, suaranya lembut sekali dan merdu. Maka saya dan Katul mulai timbul ketakutan. Dan tanpa aba-aba tiba-tiba kami lari terus. Sekuat tenaga kami lari terus. Wah, berdua kami berlari terus dan sampai ke titik Kuarcap Pramuka Tangerang itu. Kami berhenti karena jaraknya sudah mungkin sekitar 200 atau 300 dari titik saya mendengar suara itu. Di depan Kuarcap, masih di jalan, saya kembali bertanya, tuh, itu siapa tadi ya? Gak tahu, orang aja gak kelihatan. Tapi lu yakin kan ngedengar suara itu? Yakin gua, yakin. Cewek manggil lu, namanya Hasan gitu. Dan suaranya merdu banget, lembut banget gitu suaranya. Saya betul-betul gak habis pikir gitu. Di tengah malam, sepi, ada panggilan kepada saya, seorang wanita yang sangat lembut dan merdu. Di depan Kuarcap Pramuka itu saya betul-betul mengumpulkan segenap ketenangan itu, menenangkan diri kembali bersama adik Katulistiwa itu, sambil bertanya-tanya dalam hati. Tapi kami tidak ngobrol lagi gitu. Kita putuskan untuk kembali ke Sanggar karena kami tadi berangkat dari Sanggar. Maka kami kembali ke Sanggar, dan di Sanggar kebetulan kondisinya juga sudah tidur semua. Hanya sedikit, biasanya kalau malam tertentu, malam yang lain tuh suka rame gitu. Ada 15 orang, ada 10, kadang 8. Saat itu cuma ada berapa, 2, saya ingat saya 2 yang tapi sudah tidur teman saya. Dan saya sampai di Sanggar itu tidak banyak cerita lagi bersama adik. Kami langsung bersiap-siap untuk kembali tidur dan sampai pagi. Seperti itu sahabat, kisah yang kami alami, saya dan sahabat saya adik Katul. Ringan, tapi benar ataupun tidak, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Tapi moga-moga ini menjadi sebuah kisah yang menarik, yang berkenan, yang cukup bisa menghibur. Terima kasih semuanya, tetap semangat. Salam.